Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sesi Pualam Kasih Bapa. Dan pada sesi ini kita akan kembali belajar bersama bagaimana kita disapa oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan menolong kita untuk kita bertumbuh, bahkan juga kita mengalami sebuah perubahan di dalam sikap hidup kita ketika kita dijamah oleh firman Tuhan. Dan saat ini memang sangat dibutuhkan firman Tuhan ketika kita menghadapi banyak hal terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Nah, kita diajak oleh Rasul Paulus untuk menjadi seorang yang arif, yang bijaksana. Dan memang ini sangat dibutuhkan untuk kita semua untuk menghadapi berbagai hal yang terjadi akhir-akhir ini. Pandemi COVID-19 dengan varian Omikron yang tidak ada habis-habisnya menyerang sebagian besar masyarakat kita. Dan kita sungguh berada dalam sebuah mungkin ketakutan, kekhawatiran. Apakah saya terkena? Apa yang harus saya lakukan? Apalagi peristiwa dunia tentang peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, yang punya dampak, seluruh dunia merasakan dampaknya, termasuk kita-kita juga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengambil sebuah perenungan untuk itu. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Firman-Mu telah menyapa kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami memiliki kepekaan agar dapat kami belajar dari firman-Mu, mengambil sebuah keputusan yang arif. Pimpin kami ya Roh Kudus untuk kami dapat meresapi dan melaksanakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bercerita dulu ya. Ceritanya begini. Ada seorang ayah yang mempunyai seorang anak. Pada suatu hari anak ini mengadu kepada ayahnya. Ayah, teman saya, ya sebutlah namanya Jerry. Ya. Teman saya Jerry sering mengganggu saya. Dia sering melukai saya. Dia sering menyakiti saya. Apa yang saya harus lakukan, ayah? Lalu sang ayah itu berdiri, lalu memeluk anaknya, kemudian mengajak anaknya itu pergi ke garasi rumahnya. Dan di dalam garasi itu ia mengambil sebuah timbangan dan sebuah karton isinya kotak-kotak kecil. Kemudian dia mengajak anaknya mendekat, lalu dia berkata, "Sekarang dengarkan ayahmu nak, kita akan bermain. Pertama-tama kita akan meletakkan sebuah kotak kayu di timbangan bagian kiri ini ya. Untuk setiap kesalahan yang temanmu Jerry lakukan. Jadi setiap kesalahan yang kamu pikirkan, kamu ambil kayu, kamu letakkan di timbangan yang sebelah kiri. Nah, ayo mari beritahu kepada ayahmu kesalahan apa yang Jerry lakukan." Dalam sekejap, anak ini menyebutkan kesalahan-kesalahan dari Jerry temannya. Dan setiap kesalahan, sang ayah meletakkan sebuah kotak kayu kecil di timbangan. Dan ternyata, lama kemudian, timbangan itu semakin berat ke kiri. Ya.
Dia pikir-pikir lagi, masih ada lagi nggak ya kesalahannya? Oh enggak, cuman segitu, kata si anak. Nah, baik, kata si ayah. Sekarang coba kamu pikirkan, apa kebaikan Jerry yang telah kamu rasakan selama ini? Mungkin Jerry pernah membonceng kamu ke sekolah atau pergi kemana-mana. Mungkin Jerry pernah mengajak kamu bermain. Coba kamu sebutkan, dan setiap kamu menyebutkan kebaikan Jerry, maka ayah akan meletakkan satu kotak timbangan lagi di sebelah kanannya. Padahal tadi kita lihat, kata ayahnya, timbangan lebih condong ke sebelah kiri karena sudah penuh dengan kotak-kotak kayu. Lalu mulailah Jerry menyebutkan kebaikan-kebaikan, anaknya menyebutkan kebaikan-kebaikan Jerry selama ini. Dan setiap kali kebaikan yang ia ceritakan, sang ayah meletakkan kotak kayu di timbangan yang sebelah kanan. Lama-lama, timbangan itu bergerak. Sehingga suatu saat, timbangan itu mencapai sebuah kondisi sama beratnya. Lalu kemudian ayah menanyakan, masih ada lagi kebaikan Jerry yang temanmu yang Jerry yang dilakukan kepadamu? Maka dia berpikir, oh masih ada. Jerry pernah memberikan aku hadiah, dan dia seringkali memberikan aku hadiah. Berapa kali dia memberikan hadiah? Lalu dia mulai menghitung. Oh pernah waktu itu dia mengajak saya pergi, lalu dia memberikan saya permen, dimasukkan lagi kotak satu. Lalu dia pada hari ulang tahun, dia memberikan saya banyak hadiah, kan? Diberikan lagi kotak. Lama-lama timbangan itu akhirnya berat ke sebelah kanan. Masih ada lagi, rasanya masih ada. Lalu dia ceritakan banyak hal. Ternyata timbangan itu beralih. Beratnya beralih ke sebelah kanan. Sekarang, lihatlah timbangan ini, nak. Ketika dia melihat, ternyata bahwa si Jerry, temannya ini, telah melakukan kebaikan lebih banyak dari apa yang tadi diceritakan bahwa Jerry pernah menyakiti hatinya. Ibu ini kemudian melihat, ayah ini kemudian melihat ke anaknya. Nah, ternyata Jerry yang tadi kamu katakan telah menyakiti dan melukaimu, banyak sekali kebaikan yang dia telah lakukan, bukan? Ibu ini kemudian mengatakan begini kepada anaknya. Lihat, nak. Pikirkan ini, bahwa kebaikan itu selalu akan menolong kamu untuk mengingatnya. Jadi, apa yang kamu ceritakan tentang kejelekan temanmu Jerry, dia akan terhapus oleh kebaikan yang dilakukan oleh Jerry. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa arifnya sang ayah, betapa bijaksananya sang ayah, memberikan sebuah pelajaran kepada anaknya, agar supaya dia tidak sakit hati ketika temannya menyakiti dia atau melukai dia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melakukan kehendak Allah dalam hidup kita itu adalah panggilan hidup bagi semua orang, khususnya semua pengikut Kristus. Yesus memerintahkan kita untuk menjalani hidup seturut dengan jalannya. Jalan hidup Kristus adalah hidup menuju kebenaran. Rasul Paulus menyadarkan kita
Dia menulis secara detail cara hidup yang sesuai dengan jalan hidup Kristus. Tulisan Paulus ini mengingatkan kita tentang banyaknya hal yang patut diperhatikan. Pertama, kalau kita membaca seluruh tulisan dari Efesus pasal 5 ini, Paulus pertama-tama mengatakan kita harus hidup dalam kasih, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Lalu kedua, menjauhi perbuatan yang merusak citra kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Contohnya, jangan kita berbicara kotor, jangan kita menyembah berhala, dan kita jangan gampang disesatkan oleh berbagai ajaran. Ketika kita tahu melakukan yang benar, maka saat itulah kita disebut manusia yang arif, manusia yang bijaksana. Artinya, kita harus melakukan yang benar. Manusia yang arif mampu melakukan tindakan yang tepat dimanapun ia berada. Tidak seperti orang yang mabuk oleh anggur. Ia tidak dapat mengendalikan emosi dan pikirannya, sehingga tindakannya seringkali memalukan. Ia bisa ngoceh, ia bisa tertidur di sembarang tempat. Itulah orang mabuk. Tapi tidak demikian dengan orang yang arif. Ia tahu bagaimana harus menempatkan diri dan bertindak pada saat dan tempat yang tepat. Dalam hidupnya, Yesus selalu tahu melakukan yang benar. Di sini kita bisa melihat kearifan Yesus bermuara pada kasihnya bagi manusia. Tindakan kearifan Yesus ini merupakan teladan dalam hidup kita. Seperti ayah dari kisah yang tadi kita dengar. Tindakannya yang arif saat anaknya dikuasai oleh kemarahan. Si ayah lalu bertindak dan berkata serta menjelaskan dengan benar menghadapi emosi anaknya. Kearifan sang ayah tersebut membawa anaknya pada kebenaran dan kasih. Inilah yang kita perlukan pada saat ini. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang kurang menentu, mungkin kita marah, mungkin kita putus asa, tapi marilah kita bertindak arif. Arif itu merupakan sebuah sifat yang perlu dilatih dalam kehidupan kita. Bertindak arif adalah bertindak dengan menggunakan hati dan mengandalkan hikmat Tuhan. Ini yang harus kita ingat. Tanpa hikmat dari Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan demikian, kita dapat mengisi waktu yang singkat ini dengan sepenuhnya demi melakukan kehendak Tuhan. Karena untuk itulah kita diciptakan. Waktu yang ada, yang Tuhan anugerahkan bagi kita, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Melakukan hal yang baik dan benar. Bertindak arif dalam kehidupan. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.